Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Syekh Al-Buti membongkar begitu ya, membongkar kepalsuan hujat dari orang-orang yang mengatakan bahwa tasawuf adalah sesat, salah, bid'ah, berlebihan dan lain sebagainya. Membongkar kepalsuan itu, bahwa betapa banyak orang yang dibodohi dengan pendapat tersebut. Jangan belajar Al-Hikam, jangan belajar Ihya Ulumuddin, jangan belajar ilmu tasawuf begitu ya. Jangan belajar yang sifatnya thariqat, nggak ada tuh yang namanya thariqat, ma'rifat, hakikat, nggak ada tuh gitu. Pokoknya nggak ada tuh semua yang diajarkan itu, semuanya bid'ah, zikir bareng bid'ah, ya kan? Pokoknya ya semuanya, azan 2 kali bid'ah, atau memakai imamah gaya-gaya Hadramaut dilipat-lipat begitu bid'ah dan lain sebagainya. Hadis-hadis tentang imamah yang dipakai oleh habaib semuanya dhaif, lemah, palsu begitu. Ya, Syekh Al-Buti membongkar kedok ini. Ya, memang ada pendapat masalah imamah. Ada hadis mengatakan orang yang sholat dengan imamah udang-udang itu 70 pahalanya dibanding orang yang tidak berpakai imamah. Memang betul di situ disebutkan oleh Imam Suyuti, pengarang tafsir Jalalain, memang hadisnya dhaif. Tapi tingkat kedhaifannya tidak sampai pada maudhu, palsu. Dhaif hanya pada riwayat atau pada, tapi secara matan sahih karena Nabi juga menggunakan imamah. Kemudian malaikat ketika perang Badar itu memakai imamah. Ada hadis tentang siyamul malaikah, yaitu ciri-ciri malaikat. Ketika Nabi mengatakan itu Jibril pakai imamah hitam, belakangnya ada kondeknya, ada kuncupnya, ada buntutnya begitu. Itu ada hadis-hadis menerangkan tentang fadlul imamah. Orang yang memakai imamah seperti malaikat karena malaikat berimamah begitu. Ada, tapi memang betul itu lemah, tapi lemahnya tidak sampai palsu begitu. Nah, Syekh Al-Buti membongkar orang yang mengatakan semacam itu, bahwa tasawuf atau orang yang menggunakan istilah tasawuf adalah sesat. Ini istinkar al-masyru' min subuli tazkiyatin nafsi wa bulughi darajatil ihsan min ajlil bid'ah allati tasarrabat ilaih wa da'watun ghairu mubasyaratin ila hadhil bid'ah. Sesungguhnya bentuk penolakan terhadap tata cara bentuk tazkiyatun nafas, apapun itu bentuknya, apakah itu riyadhah, ya riyadhah itu kayak puasa. Riyadhah itu diambil dari kata riyadh. Riyadh itu artinya gedung. Gedung itu maksudnya orang itu membangun dirinya supaya menjadi bentukan, suatu bentukan. Dia berpuasa 100 hari misalkan, puasa mutih misalkan, puasa Daud, atau bertapa di goa gitu misalkan. Itu namanya bentuk riyadhah. Salah satu bentuk tazkiyatun nafas itu juga riyadhah. Riyadhah itu ya mengembara, beruzlah begitu, mengembara, jalan, ya, berdakwah kemana, ke desa atau nyantren, itu salah satu bentuk riyadhah, tazkiyatun nafas. Kemudian sesungguhnya bentuk penolakan terhadap tata cara apapun bentuknya terhadap tazkiyatun nafas atau jalan yang menyampaikan kepada derajat ihsan, yaitu tasawuf yang dimaksud Al-Buti begitu maksudnya pedasnya. Atau apapun tata cara yang bisa menyampaikan kepada derajat ihsan, yang padahal itu ada hadisnya dan perintah dari Nabi katanya. Min ajlil bid'ah, cuman gara-gara alasan itu bid'ah, allati tasarrabat ilaih, yang mana bid'ah tersebut bercampur berbau di dalamnya. Ya, cuman gara-gara ada bid'ah yang memang dipakai, dipraktikkan oleh beberapa orang tasawuf begitu. Mereka di dalam goa, mereka nggak ketemu keluarga misalkan, bentuknya kayak, atau kayak tadi tuh cerita kayak tadi orang selalu nelan batu gitu, atau sini buka mulut kamu, telan ludah saya misalkan, kan ada kayak gitu kan. Cerita-cerita zaman dulu kan kayak gitu, kayak Habib Kuncung, Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad tuh di Kalibata gitu kan, orang dagangan, beb tolong ludahin beb gitu kan. Nah, apakah hanya gara-gara yang kamu lihat itu bid'ah, tidak ada dasarnya dari Nabi, terus itu bentuk gara-gara itu kamu menolak gitu, secara keras begitu. Sesungguhnya kan kalau kamu menolak begitu, menolak atau mengingkari adanya ihsan,
adanya tazkiyatun nafas gara-gara ada bid'ah tersebut, kamu mengingkari bahwa tasawuf itu adalah kebenaran, gara-gara kamu melihat orang-orang yang bertorikot bertasawuf itu kayak gitu kelakuannya gitu. Wa da'watun ghairu mubasyaratin ila hadzal bid'ah, itu adalah ajakan pemikiran seruan yang tidak tepat, melenceng. Yang kamu serang itu sebenarnya bukan masalah bid'ahnya, paham gak? Yang kamu fokus sebetulnya bukan masalah bid'ahnya kan? Kamu nggak jeli di situ. Wa ighra'un khafiyyun biqabuliha wa ta'amulu wa bitta'amuli ma'aha, dan itu suatu bentuk penipuan yang halus, ya, bentuk penipuan yang halus, ighra. Itu suatu bentuk ajakan begitu, suatu bentuk ajakan yang halus, khafiyun biqabuliha wa ta'amul ma'aha, yaitu supaya orang enggak menerima atau menggunakan tata cara tazkiyatun nafas itu. Maksudnya gini, jadi orang mengatakan tasawuf sesat bertujuan supaya orang tidak mengamalkan, paham gak nih? Orang hati-hati dan banyak nanya apabila dikasih tata cara metode tazkiyatun nafas. Ustaz, ini ada dasarnya nggak? Ustaz, ini bid'ah nggak? Ustaz, nah paham gak nih? Sementara si murid seharusnya nerima ketika dikasih tazkiyatun nafas, dikasih didikan, apalagi didikan disuruh banyak zikir, suruh muraqabah, suruh apa namanya? Ya kayak kita belajar ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ada beberapa syariat begitu yang dipakai sama umat terdahulu atau nabi zaman dulu yang tidak dihapus oleh nabi tapi boleh dipakai oleh kita. Salah satunya bentuknya yaitu kayak Siti Maryam duduk di mihrab tempat sholat, tanpa dia usaha itu ada makanan dari malaikat. Kata Maryam ketika ada Nabi Zakaria nanya, wahai Maryam, ini anna laki haza, hai Maryam, apa-apaan ini? Jadi Nabi Zakaria heran sama Siti Maryam, kok kamu nggak bergerak tapi kok ada makanan? Ini apa-apaan nih maksudnya? Kok bisa gitu? Kata Siti Maryam, haza min apa? Haza min indi rabbi, kalau nggak salah jawabannya, nanti boleh lihat di surat Maryam. Kata Siti Maryam, ini dari Tuhan. Jadi Siti Maryam nggak perlu tahu malaikat nyodorin makanan ini. Jadi ini nggak perlu keluar bertapa tapi dia bisa makan. Itu kan ilmu luar biasa. Ya. Begitu juga Nabi ngajarin ke Fatimah Zahra. Waktu Zahra waktu itu nahan lapar di perjalanan begitu, lapar belum makan. Sama Nabi suruh baca kulhu 3 kali. Katakanlah bacalah kulhu. Dibaca kulhu, kata Nabi, gimana perasaan kamu? Ya ayah, saya sudah kenyang. Bisa nggak tuh? Siti Fatimah lapar disuruh baca kulhu. Kalau bini sekarang kulhu, wah pelepang, makan tuh kitabnya gitu. Makan kitab, ngajar doang, gak dapat duit, cari duit sono gitu, paham gak? Kalau zaman Nabi, Siti Aisyah, Siti Fatimah lapar disuruh baca kul, hebat tuh Nabi, ajaran gitu. Nah sekarang ada orang ngeludah gitu, paham gak? Berkah gitu, terus kamu bilang bid'ah gitu, paham gak? Ada orang ngajarin muridnya, kamu lapar baca wiridan ini, baca wiridan ini, terus dibilang kamu sesat, bid'ah, nggak nyambung, nggak masuk akal, paham gak? Sementara Nabi aja kayak gitu ya. Nah itu adalah bentuk kepalsuan, suatu bentuk kepalsuan, ajakan yang palsu, yang bohong. Kenapa? Supaya orang-orang itu menjauhi ajaran-ajaran tasawuf, supaya mereka justru menghilangkan sunnah-sunnah Nabi. Tujuannya ya gampang, biar supaya orang-orang itu nggak sakti seperti orang-orang zaman dulu. Tujuannya politik. Kalau tidak sakti, mereka gampang digempur. Kalau hati mereka kotor, cenderung terhadap dunia, mereka tidak zuhud, tidak qanaah, maka mereka boleh Islam, boleh berjubah, boleh berimam, tapi mereka gampang disuap, paham? Mereka gampang digembor, mereka gampang dihancurkan. Itulah tujuan utama, kata Syekh Al-Buti, orang-orang membid'ahkan tasawuf. Paham nih? Jadi orang-orang yang membid'ahkan tasawuf adalah orang-orang Salafi Wahabi. Siapa Salafi Wahabi? Adalah boneka Inggris. Paham?
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Salatul lazim.